Baik, selamat malam teman pajak. Video kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial penggunaan skema impor 1721A1 tahun 2023, di mana teman-teman pajak itu sudah selesai menghitung dan ada kepentingan untuk memasukkan informasi data karyawan ke dalam aplikasi ISPT. Tidak mungkin jika karyawannya itu lebih dari 10. Teman pajak harus input satu persatu sampai misalnya dari karyawan 1 sampai dengan 100. Itu akan butuh waktu gitu ya. Tapi sebelum itu, tolong di-subscribe untuk teman-teman yang baru dapat channel ini. Kemudian di-like videonya supaya video ini juga muncul di beranda bagi teman-teman yang cari informasi yang sama gitu ya. Kemudian buat yang sudah subscribe, jangan lupa dinyalain notifikasinya supaya eh, dapat info gitu ya dari kita ketika kita upload video terbaru, baik itu terkait pajak ataupun terkait trading. Oke, langsung dimulai ya. Jadi di sini ada 3 sheet informasi: data input, skema impor, dan skema 1721A1 versi value. Oke. Nah, di sini informasi yang perlu diinput sama Bapak Ibu adalah data karyawan full gitu ya. Nah, ada kode karyawan, nama, jabatan, sebagainya gitu ya. Seluruhnya diinput. Disalin ke dalam kolom yang tersedia di sheet data input ini. Untuk kolom yang berwarna itu sebaiknya tidak dirubah karena ada formulanya. Sebagai catatan ya, jadi diperhatikan untuk kolom yang berwarna itu sebaiknya tidak dirubah gitu ya. Oke. Nah, untuk karyawan yang ber-NPWP bisa diisikan. Untuk karyawan yang ber-NPWP bisa diketik gitu ya satu persatu atau diisikan saja langsung di copy. Kalau untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP cukup dikosongkan saja informasinya ya. Nah, tambahan di sheet data input ini adalah kolom rekapan dari tabel hitung PPh 21 milik teman pajak semuanya. Karena saya yakin berbeda-beda. Contoh saja yang saya punya, tabel hitung punya yang saya gunakan gitu ya, itu kurang lebih seperti ini. Ada banyak sheet gitu ya. Tapi informasi yang ada di masing-masing sheet ini terhubung ke skema impor. Jadi saya tinggal copy paste informasi yang sudah saya input atau karyawan yang sudah menginput PPh 21 gitu ya, menginput itu seluruhnya akan terhubung menjadi satu informasi yang akan nanti dibutuhkan untuk pengimporan 1721A1. Contoh, kita gunakan informasi itu untuk 10 data karyawan gitu ya. 10 data karyawan. Baik. Setelah data input ini selesai, Bapak Ibu sudah menyalin detail data karyawan, PTKP dan sebagainya. Teman pajak itu tinggal menyalin informasi di tabel hitung milik Ibu, Bapak, teman pajak seluruhnya, disalin tuh informasi yang menyebutkan adanya gaji setahun atau yang disetahunkan, tunjangan dalam bentuk setahun atau yang disetahunkan, honorarium ataupun sejenisnya, premi asuransi, ya, ini JKK, JKM, dan seterusnya, kemudian penerimaan dalam bentuk natura jika ada, lalu di sini bagian kolom irregular income, ada THR, bonus, komisi, dan sebagainya. Kemudian bagian warna orange ini yang nanti sebagai pengurang JHT ataupun JP. Jadi informasi ini adalah salinan kolom nomor urut dari 1721A1 di mana ada 7 baris informasi jenis penghasilan dan di sini saya sudah pecahkan berdasarkan kolomnya. Jadi teman pajak tinggal menyalin informasinya saja dari tabel hitung yang dimiliki masing-masing gitu ya. Yang penting kolomnya sudah disediakan. Setelah seluruh data karyawan dan data gaji yang disalin dari tabel hitung milik teman pajak semuanya, setelah selesai kita pindah ke sheet skema impor. Nah, di sheet skema impor ini saya kasih warna supaya apa? Supaya tidak dirubah. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi biar biar ngeh aja gitu ya, biar ngeh aja bahwa ini tidak perlu dirubah gitu. Ini tidak perlu dirubah sama teman pajak untuk sheet yang berwarna karena di sini ada formula yang mengambil informasi dari sheet data input yang teman pajak input atau masukkan datanya. Oke. Lalu mana dari skema impor ini mana yang harus kita edit?
Yang diedit adalah di bagian belakang sini. NPWP perusahaan dimasukkan atau NPWP direkturnya dimasukkan. Ya, terserah mau dimasukin yang mana. Intinya sama, yang penting informasi NPWP pemotong, nama pemotong ini harus diisi. Kemudian tanggal bukti potong saat diterbitkan. Udah, cukup itu saja. Setelah ini sudah Ibu Bapak update gitu ya informasi ini, teman pajak tinggal copy informasinya saja dari kolom B ya, dari kolom B ini ke sebelah kanan gitu, sampai ke kanan, sampai ke tanggal bukti potong. Cukup ya, sampai dengan sini saya rasa paham, nanti tinggal diulang jika ada kesulitan. Kemudian setelah itu ini di-copy saja ke sini ya, di-copy saja ke sini. Nah, di sini ada batas gitu ya. Nanti data informasi yang Bapak, Ibu teman pajak copy dari sheet skema impor itu di-copy, kemudian di sini di bawah dari row berwarna oranye ini di copy paste value. Di OK gitu ya. Lalu fungsi dari yang atas ini, batas atas ini untuk mengcopy formatnya. Ya, ini untuk mengcopy formatnya ke sebelah sini, dipastekan saja ke seluruh sheet seluruh row informasinya gitu. Kemudian dipaste spesial ya, kemudian pilih format. Jadi nanti informasinya itu akan sama semuanya gitu. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Gitu ya. Jadi sudah kok di-copy seluruh informasi dan formatnya. Ini namanya tadi apa? Oke. Saya copy paste value rupanya. Baik, sorry. Ada kesalahan teknis gitu ya. Kemudian ini saya tinggal copy di sini, sebelah sini, di sebelah sini. Sorry, ini tinggal di paste format seluruhnya. Format. Oke. Nah, setelah format ini di copy, NPWP kan masih ada titik dan sebagainya. Ini tinggal di CTRL define, kemudian kita titik koma, di blank gitu ya, di replace. Kemudian yang tanda sambungnya juga sama, kita rubah jadi blank, kita replace dengan kosong. Oke. Lalu setelah informasi ini selesai gitu, tahapan ini selesai, ini tinggal di copy seluruhnya, buat file baru, dipaste di sini tanpa apapun, maksudnya tanpa format ataupun apa, tinggal di paste saja gitu ya. Lalu disimpan sebagai CSV. Misalnya saya taruh di download, kemudian di save as sebagai CSV 1721A1. Oke, disimpan. Oke, habis itu kita tutup. Setelah tahapan ini selesai, tinggal buka aplikasi ISPT-nya saja. Daftar bukti potong, misalnya ya, setelah buka ISPT, buka SPT, pilih masa pajak Desember 2023, masuk ke menu CSV, import, bukti potong, pilih yang A1. Nah, di sini kita tinggal cari filenya. Yang tadi sudah kita buat CSV-nya. Di sini karena karyawannya ada 10 yang saya input, di sini ada jumlah rekodnya 10, setelah itu tinggal kita import. Jika skema impor ini diaplikasikan dan penginputannya sudah benar, maka seharusnya proses impor ini tidak ada yang error. Ya, seharusnya tidak ada yang error. Tinggal di OK. Setelah di OK, kita bisa ke menu cetak, ya, ke menu cetak atau ke isi ISPT, daftar bukti potong ke menu A1. Di sini akan keluar listnya. Ya, di sini akan keluar listnya dari data impor yang tadi sudah diproses. Nah, untuk pengecekan atau untuk mencetak sekaligus, teman pajak tinggal ke menu formulir SPT, di sini bukti potong, pilih di sini A1, ini di checklist semua saja, gitu ya, di checklist semua saja, kemudian di checklist juga ini cetak langsung. Asumsi saya teman pajak ini sudah menghubungkan printer dengan PC atau laptop yang Bapak miliki gitu ya, teman pajak miliki semua. Jadi ketika ini checklist order ini di checklist, dicetak, itu akan otomatis mencetak ke printer yang terpasang gitu.
Kalau misalnya mau di-preview, teman pajak hanya tinggal pilih salah satunya saja, misalnya karyawan nomor satu, kita tinggal pencet menu cetak, dia akan muncul di sini ya. Jadi informasinya itu kalau misalnya tidak ada yang kurang dalam penginputan, seharusnya tidak ada error seperti yang bisa dilihat di contoh video ini. Jadi NPWP-nya semuanya itu terinput, bekerja di masa pajak berapa, tunjangan PTKP-nya, jabatannya muncul, dan seterusnya. Dan nilai PPh-nya sudah sama, nanti tinggal di print out, kemudian tinggal dari HRD atau bagian terkait memberikan stempel dan tanda tangan, kemudian didistribusikan ke karyawan Bapak, Ibu, teman pajak. Saya rasa untuk skema impor dan caranya sudah cukup jelas gitu ya. Jadi nanti teman pajak hanya perlu menginput dan menyalin informasi dari tabel hitung masing-masing ke dalam skema impor ini. Untuk karyawan misalnya, Pak, saya karyawannya di 1.000, Pak. Itu tabel skema impornya hanya sampai 100, nggak apa-apa. Diimpor 100 per 100 karyawan dulu untuk menghindari error juga dalam prosesnya. Jadi setelah 100 karyawan diinput, start dari atas sini gitu ya. Start dari atas sini ini adalah karyawan 101 gitu kodenya. Informasinya ini tetap 1, 2, 3 dan seterusnya nggak apa-apa, tapi dari kode karyawan ini dimulai dari kode karyawan 101 dan seterusnya sampai dengan 200. Kurang lebih itu aja untuk tutorialnya. Nanti untuk skema impor saya lampirkan atau saya pasang di deskripsi untuk link downloadnya. Kemudian jangan lupa jika ada pertanyaan terkait pajak dan sebagainya bisa join di Telegram. Channelnya juga ada di deskripsi ya. Untuk diskusi lebih lanjut dan menanyakan hal teknis jika memang ada kendala dalam prosesnya. Kurang lebih seperti itu aja ya. Terima kasih.